Saat hari kiamat nanti, malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawa iblis dengan kasar dan dengan wajah yang sangat menakutkan. Berhentilah iblis laknatullah, rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah terhadap kamu. Maka kemanakah engkau akan lari? Kemanapun iblis pergi tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Dengan putus asa iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu aku celaka, seandainya saja kamu tidak diciptakan." Kemudian iblis berlari lagi. Akhirnya ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan. Di sana sudah ada malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Saat itu bumi dikelilingi oleh malaikat Zabaniyah. Mereka melempari iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih. Di saat yang sama, Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Sungai di dasar laut adalah sebuah fenomena alam, di mana terdapat sungai dengan karakteristik air tawar di dalam laut dengan air asin. Fenomena tersebut ditemukan oleh seorang oseanografi asal Prancis, yaitu di kawasan Meksiko. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 115 kaki atau setara dengan 35 meter dengan lebar sekitar setengah mil. Namun sebelum ilmuwan menemukan fenomena ini, Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Qs Al-Furqan. Dalam ayat lain juga dijelaskan, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Qs Ar-Rahman ayat 19-21.